Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila, NPM 23082606162. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind map saya yang berjudul Atrium Fibrilasi di blok kardiologi. Sebelumnya saya buka dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita langsung saja, yaitu atrium fibrilasi adalah takikardi supraventrikular dengan aktivitas listrik atrium yang tidak terkoordinasi sehingga kontraksi atrium menjadi tidak efektif. Pada EKG, FA ini ditandai oleh tidak adanya gelombang P yang teratur, adanya aktivitas fibrilasi pada baseline, dan interval RKR yang irregular. Diagnosa FA ini dikonfirmasi melalui dokumentasi EKG, umumnya dengan rekaman minimal 30 detik atau EKG 12 sadapan. Penyebabnya sendiri yaitu penyakit jantung struktural seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan penyakit katup jantung. Penyakit selain dari jantung yaitu seperti hipertiroidisme, obesitas, DM, obstruktif sleep apnea, dan konsumsi alkohol, dan bisa juga faktor genetik dan proses penuaan. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi yaitu adalah hipertensi, obesitas, DM tipe 2, kurangnya aktivitas fisik, konsumsi alkohol berlebihan, merokok, obstruktif sleep apnea, penyakit kardiovaskular yang tidak terkontrol. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi yaitu usia lanjut, riwayat keluarga, atau faktor genetik, jenis kelamin, riwayat penyakit kardiovaskular tertentu. Patofisiologinya, faktor risiko yang menyebabkan remodeling atrium berupa dilatasi dan fibrosis atrium, serta gangguan konduksi listrik. Kondisi ini menyebabkan impuls listrik atrium menjadi kacau sehingga atrium hanya bergetar dan tidak berkontraksi secara efektif. Untuk gejala klinisnya bisa palpitasi, sesak napas, mudah lelah, pusing, nyeri dada, sinkop. Sebagian pasien dapat asimptomatik. Untuk pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik dan penunjang. Anamnesisnya bisa kita tanyakan apakah ada palpitasi, sesak napas, mudah lelah, pusing, nyeri dada atau sinkop, punya riwayat hipertensi, penyakit jantung, diabetes, hipertiroidisme, konsumsi alkohol, dan obat-obatan. Untuk pemeriksaan fisiknya dijumpai nadi irregular, pemeriksaan tanda gagal jantung seperti edem tungkai dan rongki paru. Pemeriksaan neurologisnya untuk menilai apakah ada tanda stroke. Untuk penunjangnya sendiri, EKG 12 sadapan, tidak ada gelombang P yang jelas, dan interval RKR irregular. Ekokardiografi juga bisa menilai struktur dan fungsi jantung. Pemeriksaan labnya ada elektrolit, fungsi ginjal, dan fungsi tiroid. Holter juga bisa untuk FA paroksimal. Gambaran EKG ciri khasnya yaitu irama pasti tidak teratur, frekuensi heart rate bervariasi, lambat kurang dari 60 kali per menit, kalau normal 60 sampai 100 kali per menit, dan cepat lebih dari 100 kali per menit. Gelombang P tidak terlihat, interval RKR irregular, gelombang fibrilasi F waves pada baseline, dan biasanya QRR biasanya sempit jika tidak terdapat gangguan konduksi. Untuk tata laksana sendiri, pencegahan stroke seperti apisaban 5 mg 2 kali sehari atau rivarosaban 20 mg 1 kali sehari. Untuk rate kontrolnya, bisoprolol 2,5 sampai 5 mg 1 kali sehari atau metoprolol 25 sampai 50 mg 2 kali sehari.
Ritme kontrolnya juga bisa dikasihkan amiodaran 200 mg 1 kali sehari sebagai dosis pemeliharaan pada pasien tertentu. Untuk komplikasinya, bisa stroke iskemik dan tromboemboli akibat pembentukan trombus di atrium. Bisa juga gagal jantung akibat penurunan fungsi pompa jantung, lalu kardiomiopati akibat takikardi karena denyut jantung cepat yang berlangsung lama, dan peningkatan mortalitas kardiovaskular. Untuk edukasinya, minum obat sesuai resep dan tidak menghentikan antikoagulan sendiri, lalu mengontrol tekanan darah, gula darah, dan berat badan, membatasi konsumsi alkohol dan berhenti untuk merokok, melakukan aktivitas fisik secara teratur sesuai kemampuan, lalu bisa menghindari pemicu palpitasi pada diri sendiri seperti konsumsi kafein berlebihan. Segera ke fasilitas kesehatan jika mengalami nyeri dada, sesak berat, pingsan, kelemahan mendadak pada satu sisi tubuh, atau gangguan bicara karena dapat menandakan komplikasi serius seperti stroke atau kondisi kardiovaskular akut. Selanjutnya ini adalah referensi yang saya dapatkan, ada 4. Mungkin sekian dari penjelasan saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.